Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Di video kali ini, Dapur Umi akan berbagi ide jualan menarik yang mengangkat kearifan lokal tapi bergaya kekinian, yaitu klepon cake in cup atau box. Dan teman-teman jangan khawatir, semua bahan-bahannya terjangkau, bisa kita dapatkan di sekitar kita. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk base cake-nya, aku membuat sponge cake pandan terlebih dahulu dengan metode pencampuran pisah telur. Sponge cake yang dibuat dengan cara ini tidak memerlukan emulsifier seperti SP, ovalet, TBM, dan lain-lain, dan pengembang kimia. Tapi hasilnya super lembut dan mengembang ringan. Asalkan mengikuti step by step-nya dengan benar, insya Allah pasti berhasil kok teman-teman. Untuk memudahkan, ini aku bagi menjadi 3 bagian, campuran kuning telur, campuran putih telur, dan campuran terakhir yaitu sisa tepung terigu yang kita ambil dari bahan di campuran kuning telur. Bagian pertama, campuran kuning telur yaitu 3 kuning telur. Ini 3 ya kuning telurnya, 1 udah pecah duluan. 35 ml susu cair UHT full cream, 30 ml minyak goreng atau minyak sayur, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila, dan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian ada 10 gram tepung maizena, dan ini ada 80 gram tepung terigu protein sedang atau rendah. Ini kita campurkannya, jangan semuanya nantinya. Kita sisakan untuk menjadi bahan campuran terakhir ya teman-teman. Nah, kemudian bagian 2 adalah campuran putih telurnya. Di sini ada 3 putih telur, dan siapkan juga 80 gram gula pasir. Nah, sekarang langsung aja kita buat dulu sponge cake pandannya. Dalam wadah yang berisi kuning telur, kita pecahkan kuning telurnya seperti ini. Masukkan bahan-bahan lainnya, mulai dari garam dan pasta vanila. Untuk pasta pandannya akan aku masukkan agak belakangan. Kemudian aduk sampai rata aja. Masukkan minyak sayur atau minyak goreng dan susu UHT full cream. Aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian kalau sudah rata, masukkan tepung maizena. Ini seharusnya diayak ya teman-teman, tapi aku lupa. Masukkan pasta pandan. Kalau kurang bisa ditambah sesuai selera. Ini aku pakai setengah sendok teh aja karena aku pengen warnanya itu nggak terlalu mencolok. Dan terakhir, masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu sambil diayak seperti ini. Tapi ingat ya teman-teman, jangan dimasukin semuanya. Kira-kira segini sisanya. Aduk rata dengan spatula sampai konsistensi adonannya seperti ini. Sekarang kita akan membuat meringue dari campuran putih telur dengan gula. Caranya simple banget, kocok telur menggunakan mixer dengan kecepatan rendah hingga cukup berbusa seperti ini. Kemudian masukkan gula secara bertahap, ini kita masukkan 3 kali. Kita masukkan 1/3 gula dulu. Kemudian mix lagi selama kurang lebih 30 detik atau sampai kira-kira terlihat seperti ini. Masukkan 1/3 gula lagi, kemudian mix lagi 30 detik. Dan selanjutnya masukkan 1/3 gula terakhir. Mix dan naikkan 1 tingkat kecepatan mixer hingga hasil kocokannya firm peak. Yaitu jika mixernya diangkat, terdapat hasil kocokan yang ujungnya runcing dan sedikit melengkung ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ambil campuran kuning telur yang tadi dan kita masukkan sedikit kocokan putih telurnya. Aduk rata menggunakan spatula. Aduknya perlahan dengan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan benar-benar tercampur rata. Dan selanjutnya masukkan sisa tepung terigu yang udah kita sisihkan sebelumnya. Aduk rata perlahan lagi. Campurkan lagi dengan sedikit kocokan putih telur. Aduk balik sampai benar-benar tercampur rata. Ini juga bisa pakai whisker, diaduk secara perlahan dengan posisi whisker sedikit miring. Ketika udah rata, sekarang kita campurkan dan masukkan ke dalam kocokan putih telur.
Ini kita aduk balik menggunakan spatula perlahan hingga benar-benar rata. Jangan terlalu cepat mengaduk baliknya, perlahan aja supaya kocokan putih telurnya tidak turun ke bawah. Kira-kira udah rata seperti ini, siapkan loyang yang udah dialasi baking paper sebelumnya. Dan ini aku nggak oles margarin sama sekali ya teman-teman di loyangnya. Loyangnya ukuran 20x20, teman-teman bisa pakai ukuran loyang lain menyesuaikan kebutuhan. Tuangkan dari tempat yang cukup tinggi untuk mengeluarkan gelembung udara yang besar. Keluarkan udara besar yang terperangkap menggunakan pangkal sendok atau pisau seperti ini. Ratakan permukaannya dengan spatula, kemudian hentakan perlahan supaya gelembung udara yang besar benar-benar habis. Selanjutnya, kita panggang di suhu 160 derajat Celcius selama 50-55 menit. Dan saat 10 menit terakhir, naikkan suhu menjadi 170 derajat Celcius. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Nah, ini hasil tusukannya udah bersih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini totalnya aku 55 menit di ovennya. Begitu dikeluarkan dari oven, langsung hentakan beberapa kali dari ketinggian yang cukup supaya kuenya tidak menyusut. Keluarkan atau dinginkan di cooling rack, dan ini boleh dibalik ya teman-teman. Kertas rotinya jangan dibuka dulu. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat isian atau unti kelapa. Bahan-bahannya yaitu 200 gram kelapa parut, 180 ml air, 160 gram gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya, 1/4 sendok teh garam, pasta vanila secukupnya, dan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat. Pertama, kita buat larutan gula merah dulu. Masukkan ke dalam panci gula merah, air, pandan, garam, dan vanila. Kita masak sampai mendidih dan mengental. Sambil diaduk terus, pastikan gula merahnya sudah benar-benar larut semuanya. Tunggu sampai mendidih, dan kalau udah mengental seperti ini, matikan kompor. Selanjutnya, di panci lain. Nah, di sini kita saring dulu, karena dengan disaring seperti ini, kotoran yang ada bersama gula merahnya terpisah, dan unti kelapa kita jadi lebih bersih dan bebas dari kotoran. Masukkan juga daun pandan yang tadi supaya menambah aroma. Masukkan kelapa parut, kemudian kita masak sampai airnya menyusut dan kering sambil diaduk terus seperti ini. Nah, kalau udah menyusut seperti ini, selanjutnya matikan kompor dan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat krim dari santan dan tepung beras. Bahan-bahannya yaitu 500 ml santan, 2 sendok makan gula, 60 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, secukupnya vanila, dan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat. Ini semuanya kita campur rata di dalam panci. Kemudian dimasak dan diaduk terus hingga mengental dan sesuai dengan tingkat kekentalan yang kita inginkan. Ini terus diaduk ya teman-teman. Ketika mulai mengental, aduk cepat seperti ini. Dan ini kira-kira udah cukup kekentalannya. Matikan kompor, sisihkan. Dan nantinya masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga ya teman-teman. Sebelum menyusun cake dalam wadah cup atau box, kita iris dan potong kue atau cake-nya sesuai dengan wadah yang kita gunakan. Di sini aku menggunakan cup dan box. Ini aku sesuaikan dulu dengan ukuran wadahnya. Hilangkan bagian yang berwarna coklat, yaitu di bagian atas cake. Kalau perlu bagian samping juga diiris ya teman-teman. Kemudian iris sesuai ketebalan yang kita inginkan. Potong menyesuaikan dengan bentuk wadah. Untuk boxnya, dipaskan dengan ukuran boxnya dulu. Dan untuk cup, aku menggunakan cookie cutter yang diameternya sama dengan diameter bagian bawah dan tengah. Setiap box dan cup memerlukan 2 layer cake ya teman-teman. Sisa cake yang tidak terpakai, kita hancurkan menjadi crumble seperti ini. Dan nantinya kita gunakan untuk topping. Semua bahan-bahannya udah siap disusun. Sekarang kita tata bagian bawah cup atau box dengan cake. Ini akan aku siram dengan secukupnya susu cair seperti ini. Jadi konsepnya tuh kayak mirip milk bath, tapi ini nggak terlalu banyak. Atau bisa juga pakai santan masak. Tapi ini opsional, sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kemudian tumpuk dengan unti kelapa.
Ratakan, kemudian tumpuk lagi dengan krim yang udah dimasukkan ke dalam piping bag. Ratakan permukaannya, selanjutnya beri cake lagi di atasnya. Dan terakhir, beri krim. Dan tambahkan topping yaitu unti kelapa, crumble cake, dan potongan daun pandan. Selesai teman-teman. Dan ini boleh langsung dinikmati. Dimasukkan ke dalam kulkas dan biarkan hingga dingin lebih nikmat lagi. Ini benar-benar enak banget teman-teman. Cake-nya lembut, krimnya gurih, unti kelapa manis ditambah wangi pandan. Ini tuh enak dan layak banget untuk dijual. Makasih banyak udah menonton. Like, komen, dan share. Kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.